Waktu kecil kita pengen cepat dewasa, sekarang kita pengen cepat tidur. Lucu ya, dulu kita berdiri di depan cermin pakai baju kebesaran, pura-pura jadi orang kantor, pakai tas kerja bapak, pakai high heels ibu yang kegedean, berjalan keliling rumah sambil bilang, "Aku capek banget hari ini, banyak meeting." Kita ketawa, kita pikir jadi dewasa itu keren, bebas, punya uang sendiri, bisa beli apa aja, nggak dimarahin kalau pulang malam, nggak disuruh tidur siang. Dulu kita pengen cepat dewasa, sekarang kita bangun pagi dengan mata berat, bukan karena main seharian, tapi karena kepikiran nggak pernah benar-benar tidur. Dan anehnya, kita kangen jadi anak kecil lagi. Waktu SD kita lihat orang dewasa itu hebat. Mereka pegang uang, mereka nyetir mobil, mereka punya kartu ATM, mereka bisa makan apapun tanpa harus nunggu ulang tahun. Kata kita iri, kita pikir masalah orang dewasa itu cuma satu, kerja. Dan kerja itu terlihat sederhana. Datang pagi, pulang sore, dapat gaji. Selesai dan gak ada PR. Gak ada ulangan mendadak. Gak ada guru killer. Kita bahkan pernah ngomel, enak banget jadi orang dewasa, gak usah ke sekolah. Kita gak tahu kalau yang disebut enak itu ternyata cuma versi trailernya. Film aslinya jauh lebih rumit. Sekarang kita bukan karena ibu membangunkan, tapi karena alarm yang kita set sendiri. Jam 5 pagi, kadang jam 6, kadang bahkan belum tidur, tapi sudah harus bangun. Kita mandi cepat, sarapan, kadang gak sempat, berangkat kerja sambil lihat jalanan macet dan berpikir, ini hidupku sekarang. Di kantor kita dituntut profesional, di rumah kita dituntut dewasa, di media sosial kita dituntut sukses. Dan anehnya gak ada yang benar-benar bertanya apakah kita bahagia. Semua hanya bertanya, kerja di mana sekarang, gajinya berapa, kapan nikah, kapan beli rumah, kapan naik jabatan. Seolah-olah hidup ini lomba dan kita ketinggalan. Waktu kecil uang 100.000 terasa banyak. Sekarang uang 1 juta bisa hilang dalam 1 hari. Listrik, air, pulsa, internet, cicilan, transportasi, makan. Belum lagi kalau ada orang tua yang mulai bergantung. Belum lagi kalau kita anak pertama. Belum lagi kalau kita generasi sandwich. Dulu kita minta uang, sekarang kita jadi yang diminta. Dan kita gak boleh bilang gak sanggup, karena dewasa katanya harus kuat. Aneh ya, dulu kita benci PR, sekarang kita rindu tugas yang jelas jawabannya. Dulu kita stres karena ujian, sekarang kita sadar ujian sekolah masih ada kunci jawabannya. Ujian hidup gak ada kisi-kisi. Dulu kalau gagal masih ada remedial. Sekarang kalau salah langkah dampaknya bisa bertahun-tahun. Dulu masalah terbesar cuma besok gak ngerjain PR. Sekarang masalahnya besok harus bayar cicilan. Dulu pulang sekolah bisa main sampai maghrib. Sekarang pulang kerja cuma ingin rebahan. Dan ironisnya, dulu kita ingin cepat dewasa supaya bebas. Sekarang kita ingin bebas dari tuntunan dewasa. Kita punya teman banyak, followers banyak, grup WhatsApp aktif, tapi kenapa rasanya tetap sepi? Kita ketawa bareng di tongkrongan, foto bareng, upload story, tapi pulang ke kamar sunyi. Ada hal-hal yang gak bisa kita ceritakan karena takut dibilang lemah, takut dibilang kurang bersyukur, takut dibandingkan.
Akhirnya kita disimpan sendiri, dan semakin dewasa lingkaran pertemanan semakin kecil. Bukan karena benci, tapi karena semua sibuk bertahan hidup. Usia 20-35 katanya masa emas, tapi kenapa banyak yang merasa tersesat? Kita lihat teman sudah menikah, sudah punya rumah, sudah keliling luar negeri. Kita lihat LinkedIn penuh pencapaian, Instagram penuh pencapaian, TikTok penuh pencapaian. Dan kita masih mencari arah. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku salah jurusan? Apakah aku salah karir? Apakah aku terlambat? Padahal mungkin kita cuma sedang berproses, tapi media sosial jarang menunjukkan proses yang terlihat, cuma hasil. Dan kita membandingkan bab 2 hidup kita dengan bab 20 hidup orang lain. Capek fisik bisa tidur, capek mental itu beda. Kita tersenyum di depan orang, tapi di dalam kepala ribuan pikiran berisik tentang masa depan, tentang uang, tentang orang tua yang makin menua, tentang hubungan yang belum jelas, tentang mimpi yang terasa makin jauh. Kadang kita cuma ingin berhenti sebentar, bukan menyerah, cuma istirahat, tapi dunia gak pernah benar-benar pause. Dan kita terus berjalan walau pelan, walau tertatih. Mungkin karena kita hanya melihat kebebasannya, bukan bebannya. Kita pikir dewasa berarti punya kendali, ternyata dewasa berarti tanggung jawab. Kita pikir dewasa berarti bebas memilih, ternyata dewasa berarti siap dengan konsekuensinya. Dulu kita ingin cepat besar, sekarang kita sadar tidak ada yang mengajarin kita bagaimana menjadi dewasa tanpa kehilangan diri sendiri. Coba berhenti sebentar, tarik nafas, lihat ke belakang. Kita sudah melewati banyak hal. Ujian, patah hati, kegagalan, penolakan, kehilangan, dan kita masih di sini. Masih berdiri walau lelah, walau bingung, walau belum sampai tujuan. Itu artinya kita kuat. Mungkin bukan kuat seperti yang kita bayangkan waktu kecil, tapi cukup kuat untuk bertahan. Mungkin masalahnya bukan karena kita dewasa, tapi karena kita merasa harus sempurna saat dewasa. Harus sukses cepat, harus mapan cepat, harus punya semuanya sebelum usia tertentu. Padahal hidup bukan lomba lari, tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Tidak apa-apa kalau jalannya pelat. Tidak apa-apa kalau belum tahu arah. Tidak apa-apa kalau merasa capek. Karena dewasa bukan tentang selalu kuat. Dewasa adalah tentang tetap berjalan meskipun lelah. Dulu kita ingin cepat dewasa, sekarang ingin kita waktu berjalan sedikit lebih pelan. Dulu kita ingin kebebasan, sekarang kita ingin ketenangan. Dan dulu kita ingin cepat besar, sekarang kita belajar bahwa menjadi dewasa bukan tentang menjadi hebat, tapi tentang belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Dan walau hari ini kamu merasa capek jadi dewasa, itu wajar. Kamu bukan satu-satunya. Kita semua sedang belajar pelan-pelan, sambil sesekali menangis, sambil tetap bangun pagi esok hari. Karena walau kita capek jadi dewasa, kita tetap bangga sudah bertahan sejauh ini. Dan mungkin besok kita masih ingin cepat tidur, tapi hari ini kita masih di sini dan itu sudah cukup. Terima kasih.